Risau taruh di dalam saat yang teduh. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di laptop saya sudah menunjukkan pukul 7. Mudah-mudahan ini sama jamnya dengan jam kita semua Bapak Ibu saudari. Itu artinya kalau sudah jam 7 kita akan mulai Persatuan Rumah Tangga Online kita edisi minggu ini, yaitu tanggal 10 September tahun 2025. Tema kita malam hari ini adalah jujur dalam setiap usaha, di mana bacaan diambil dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan atau bahkan kita melanjutkan bagian kita dengan lebih dalam lagi, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari NKB 130. NKB 130 berjudul Hidup yang Jujur akan menjadi pujian pembuka kita pada edisi malam hari ini. Pada
Baik, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan edisi hari ini doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Justin Sinaga. Kepada Bapak Justin, silakan, Pak Justin. Terdengar, Pak? Masuk, Pak, masuk. Oke, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sebelum acara PRD online malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, berkati dan pimpin acara PRT online malam ini ya Bapa, dari awal hingga akhir, hingga bisa berjalan dengan lancar. Berkati dan mampukan juga ya Bapa, Pendeta Samuel yang akan membawakan firman di malam ini, kiranya bisa menjadi berkat dan pedoman di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa join ataupun bergabung di PRT online malam ini ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberikan sukacita kepada mereka. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Justin. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita akan bersama membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang mendasari perenungan malam hari ini dengan tema jujur dalam setiap usaha diambil dari Amos 8, ya. Amos 8 ayat 4 hingga 7. Amos 8 ayat 4 hingga 7 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu? Dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat sikap, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Tidakkah bumi gemetar karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah seluruh bumi akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan lalu surut lagi seperti sungai Mesir? Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kejujuran gitu ya, dari dulu kita selalu dilatih untuk berkata, berbicara, berpikir, dan menyatakan kejujuran dalam kehidupan keseharian kita. Dari dulu kita selalu tidak hanya diajak tapi juga bahkan dituntut untuk jujur ya. Sampai ada sebuah band gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris bandnya namanya King gitu ya. The King itu menyanyikan lagu judulnya Jujurlah Padaku gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara kejujuran dengan realita pada saat ini atau bahkan di dalam realita keseharian, rasanya justru itu yang tidak sesuai. Karena apa? Karena kalau kita dalam tanda kutip terlalu jujur, maka rasanya sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Belum lama ini Bapak Ibu, saya nonton berita begitu ya, kebetulan TV beberapa hari nyala, selain karena mengobservasi demo, lalu juga nonton pertandingan timnas beberapa kali, beberapa hari yang lalu nonton juga soal berita, di mana di berita itu nongol yaitu tentang bukan pemalsuan beras, pokoknya berasnya dicampur lah gitu ya, harusnya harganya dijual berapa, ternyata yang dijual kualitasnya justru kurang bagus. Nah, itu rasanya menjadi sebuah refleksi yang menyatakan hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudari, bahwa tidak ada 100% orang yang benar-benar jujur. Ya. Kalau nggak seperti itu, ya, kalau tidak dicampur seperti itu, yang terjadi apa? Margin keuntungan yang dijual daripada berasnya akan menjadi sangat kecil karena harga beras yang terlalu tinggi tidak terjangkau, sedangkan ada harga beras yang terlalu murah yang mungkin tidak dibeli oleh orang. Nah, diaturlah supaya
dioplos dan segala macamnya. Namun kadang-kadang di dalam mengoplosnya itu keterangannya kan harusnya misalnya 1 kilo beras mahal dicampur dengan 2 kilo beras murah misalkan, walaupun saya bukan tukang beras. Namun kenyataannya berbonding terbalik. Kadang ditemukan ada saja penjual-penjual yang nakal. Tidak hanya di dalam dunia seperti itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, kadang kita juga kurang mempraktikkan kejujuran yang harusnya menjadi sebuah semangat hidup atau bahkan pola hidup orang benar, orang yang dibenarkan. Nah, kenapa sih kejujuran itu menjadi langka? Karena memang Bapak Ibu, hidup jujur itu tidaklah menyenangkan. Orang banyak yang mencari popularitas. Banyak orang yang mencari kesenangan sendiri. Dan kalau hidup terlalu jujur kadang-kadang menyakitkan bagi orang-orang yang tidak jujur. Sekali lagi, kita hidup di tengah dunia yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang inilah yang membuat akhirnya kita menjadi umat yang permisif. Ya sudahlah. Bahkan memisahkan yang namanya kebohongan putih dengan kebohongan hitam. Nah, kalau kita mengkaitkan apa yang terjadi hari ini dengan bacaan kita, tentu inilah yang ditolak oleh Nabi Amos. Ya, sosok yang belum lama ini kita bahas, mungkin 2 bulan yang lalu di dalam Bincang Selesai. Karena kitab Amos, setelah kitab Amos itu yang ada di belakangnya adalah kitab Obadjah. Penjelasan lengkap Bapak Ibu bisa cek nanti di YouTube yang membahas tentang kitab Amos. Nah, kalau kita bicara tentang Amos, maka Amos ini adalah seorang pedagang. Dia nabi yang background-nya atau latar belakangnya itu adalah seorang pebisnis. Bisnis apa? Bisnis domba, karena dia seorang peternak domba. Tidak hanya bicara tentang domba, bisnis domba gitu ya Bapak Ibu Saudari, sebuah bisnis yang zaman itu mungkin sangat dicari orang karena domba adalah hewan kurban gitu ya. Tapi juga Amos ini adalah pemungut buah ara, buah yang komoditasnya sangat dicari di masyarakat Israel. Dia berasal dari wilayah Tekoa. Ya. Nah, Amos ini mendapatkan panggilan profetik atau panggilan kenabian untuk menyampaikan kritik sosial. Kritik sosial tepatnya pada zaman pemerintahan Yerobeam II. Ya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat dengan jelas Nabi Amos menegur praktik ketidakjujuran yang hadir di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Ya, kalau kita lihat di sini apa yang ketidakjujurannya? Cluenya ada di mana sih? Kita bisa lihat mulai dari ayat 5. Kapan bulan baru berlalu? Ya. Ada aturan di Israel Bapak Ibu Saudari yang mengatur tentang kehidupan. Kalau bulan baru berarti tidak boleh ngapa-ngapain, katakanlah begitu. Lalu juga ada kapankah hari Sabat berlalu, ya, supaya kita boleh menawarkan terigu, memperkecil ukuran, ya, memperkecil ukurannya, tapi memperberat beratnya, gitu ya. Neracanya dicurang-curang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 5 ini sebenarnya ini adalah gambaran bahwa ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidaklah dilakukan dalam motivasi yang murni dan berkeinginan luhur. Sehingga apa? Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya sekedar pencitraan. Benar mereka menjalankan ibadat Sabat atau ibadat bulan baru. Tetapi dalam hati sebenarnya mereka tidak mau melakukan itu. Karena apa? Menghalangi hari-hari mereka untuk berdagang. Menghalangi hari-hari mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ini menjadi gambaran betapa bobroknya bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan zaman itu. Ibadah yang dilakukan hanya sekedar formalitas, bukan menyentuh realitas. Semangat yang dilakukan hanya sekedar untuk tetap mempertahankan dalam tanda kutip identitas Israel yang semakin hari semakin semu. Identitas umat pilihan Allah yang semakin hari semakin pudar. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Amos mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik buat Tuhan. Di ayat 7, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Ini mengindikasikan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Tuhan tidak lupa. Tuhan, ya kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Jerman Bapak Ibu, Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur melihat
ketidakbaikan umatnya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nah, dia terkesan tidak melakukan apa-apa, dia terkesan membiarkan untuk mencari waktu yang tepat menegur manusia. Di dalam bagian ini dengan jelas Nabi Amos mengatakan bahwa Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub tidak akan pernah melupakan segala perbuatan. Artinya, setiap kesalahan-kesalahan Israel, setiap dosa-dosa mereka tercatat dan Tuhan ingat. Tuhan tahu, bahkan Tuhan tidak melupakan segenap kesalahan-kesalahan mereka. Pada waktunya, Tuhan akan melakukan penghukumannya. Ya. Penghukumannya yang kalau kita Bapak Ibu Saudara menghukum orang itu kan rata-rata agak keras ya. Hukuman bagi orang yang nyontek, nilai dikurangi. Hukuman bagi orang yang mencuri, tangannya dipukul, misalnya begitu. Tapi kalau penghukuman Tuhan ini adalah penghukuman yang merestorasi. Sekali lagi Bapak Ibu, karya keselamatan Tuhan adalah bentuk restoratif. Dilakukan dalam semangat restoratif. Karena Allah merestorasi. Dia tidak membangun dari nol. Melainkan dia mengembangkan dari 1 menjadi 2. Karena yang 1 fungsinya sudah berkurang. Ibarat kata sebuah kendaraan, Bapak Ibu Saudari, kendaraan ini kondisinya rusak. Diperbaiki, dan diatur semua supaya kembali dapat berfungsi dengan baik dan vital. Inilah yang akan Tuhan lakukan lewat penghukumannya. Di mana Tuhan akan mengembalikan kelak. Tetapi sebelum sampai ke sana, Tuhan mencatat segenap apa yang dilakukan oleh manusia. Tuhan mengingat kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan lewat praktik berbisnis yang tidak baik. Memang betul Bapak Ibu Saudari, aktivitas ekonomi atau aktivitas bisnis tidak dilarang oleh Tuhan. Namun kalau dilakukan dengan semangat yang tidak baik, dilakukan dalam semangat yang tidak jujur, maka itulah yang dikritik oleh Tuhan. Dan inilah yang disampaikan kepada kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari, di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan oleh bacaan yang disampaikan oleh Nabi Amos, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak suka dengan yang namanya ketidakjujuran. Tuhan mendorong agar setiap umat manusia hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam semangat yang baik, hidup di dalam kewajaran, tidak hidup di dalam sesuatu yang tidak wajar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, Amos mengajak setiap mereka yang mendengarkan firman-Nya. Tidak hanya bangsa Israel di masa itu, tetapi juga setiap kita umat pilihan Tuhan di masa ini. Untuk berani berbeda. Berani hidup jujur. Berani tidak menutupi hal-hal yang kurang baik. Dan mempraktikkan kejujuran dalam keseharian. Bagaimana kita bisa mempraktikkan kejujuran dalam keseharian? Kalau kita tidak memiliki rasa cukup dalam hati, maka kita tidak akan bisa jujur. Kebohongan akan selalu melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Tapi kejujuran akan menghadirkan kehidupan sekalipun mungkin tidak enak buat kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa hidup jujur, Bapak Ibu Saudari, benar-benar melakukan usaha yang kita lakukan dalam hidup, apapun pekerjaan kita. Pelajar, wira swasta, pekerja kantoran, aparat pemerintah, dan yang lain. Agar supaya kita hidup bisa melakukan usaha kita di dalam kejujuran, maka milikilah semangat hidup cukup. Benar-benar mempraktikkan apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami, yaitu mengimani bahwa Tuhan memberikan kepada kita hal segala sesuatunya secara cukup di dalam keseharian. Marilah kita mempraktikkan pola hidup yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu. Bukan menjadi pribadi umat yang suka flexing, tetapi menjadi umat yang berani jujur. Hidup terbuka, bukan ada apanya, tetapi benar-benar apa adanya. Tidak sekedar apa adanya, tetapi mau dibentuk oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan yang senantiasa mengubahkan. Demikian, kita bisa menjadi umat yang melakukan usaha di dalam hidup kita
usaha-usaha apapun tidak mesti yang menghasilkan profit, tapi juga usaha yang kita hadirkan dalam keseharian itu di dalam kejujuran. Sebab Tuhan mengasihi, mencintai, dan menghendaki kehidupan umat yang jujur. Tuhan tidak akan pernah melupakan segala perbuatan kita. Hati-hatilah dan hidup jujurlah. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada sesi doa syafaat ini. Beberapa di antaranya sudah ada ya di dalam warta jemaat kita. Barangkali Bapak Ibu selain daripada yang ada di dalam tayangan kita, ada yang ditambahkan, mungkin silakan Bapak Ibu Saudari jika ada tambahan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hidup yang jujur dalam segala usaha yang kami lakukan. Bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi benar-benar usaha hidup kami ya Bapak. Biarlah kami mau menjadi umat yang dengan kesungguhan dan kerelaan hati hidup di dalam kejujuran, hidup benar-benar berpaut kepadamu saja, benar-benar mau menjadi umat yang memperjuangkan kejujuran dalam hidup pribadi, hidup keluarga, bahkan menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan di tengah segala kesulitan kehidupan yang menjadi realitas dan bagian kami, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu melakukannya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang memulihkan, bahkan Tuhan yang memberkati perjalanan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami kiranya Tuhan urapi dan Tuhan kuduskan agar mereka boleh bekerja di dalam kasih, di dalam kesatuan hati untuk terus membangun bangsa dan negara ini. Mampukan juga setiap kami ya Bapak untuk memberi diri menjadi orang-orang yang membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gerejamu GKI Cicurug untuk segala kegiatannya, persiapan acara bulan keluarga, Natal dan Tahun Baru, pencalonan bakal calon penatua, pendaftaran bakal calon penerima baptis anak, dan juga kegiatan pembekalan bakal calon anggota jemaat baru mulai Sabtu ini di jam 9 tanggal 13 dan juga tanggal 27 jam 9 pagi. Juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Kiranya Tuhan berkati agar semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Para aktivis kami Tuhan berkati bersama juga dengan karyawan kami. Dalam hidup keluarga mereka biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhannya dan biarlah mereka benar-benar menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang menginspirasi kami untuk boleh juga terlibat dalam persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Kami berdoa mengingat mereka yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Oma Lena, Bapak Deddy Kusnadi, Bapak Gompar Simangunsong, ayahanda dari Ibu Iin, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Mista Pandiangan, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Bu Imelda, Ibu Tukiem, Mama dari Ibu Christine Budiarti atau Ibu Arpin, Ananda Yohanes Matondang, Ananda Giopano Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, kehidupan rumah tangga, dan pergumulan pribadi lainnya. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang sertai hidup mereka semua, dan biarlah senantiasa mereka berpengharapan di dalam Engkau. Keluarga yang mendampingi Tuhan berikan sukacita dan semangat ya Bapak. Dan biarlah kami juga Kau pakai menjangkau mereka, memberikan penghiburan sejati dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk BPK Penabur Cicurug dalam proses penerimaan murid baru ya Bapak, yang bergulir terus sejak kemarin ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati agar penerimaan murid baru ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau berkati agar sekolah ini terus bertumbuh menjadi sekolah yang menjadi saluran berkat dalam bidang pendidikan. Dari jenjang TK, SD hingga SMP, mungkin SMA kelak juga ya Bapak, untuk menjadi terang dan garam di tengah masyarakat ini. Para pengurus
guru dan karyawan, para orang tua murid, dan setiap murid. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati, agar mereka semua boleh saling bersinergi satu dengan yang lain ya Bapak. Dan biarlah sekolah ini terus bertumbuh di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 154. NKB 154 berjudul Setialah, Setialah akan menjadi pujian penutup kita. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum PRT ini selesai, mungkin ada pengumuman dari Komisi Dewasa. Silakan, Bapak Ibu yang mewakili. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sam. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah ambil bagian dalam PRT online di malam hari ini. Untuk pengumumannya mengingatkan bahwa di tanggal 24 September, Komisi Dewasa kembali akan mengadakan PRT onsite yang bertempat di keluarga Bapak Dedi Bolang di Desa Nangerang. Waktunya pukul 17.30. Berikut untuk tanggal 25 Septembernya, Persekutuan Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Cicurug dengan pelayan firman Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak. Waktunya pukul 17.00. Itu saja Pak untuk pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Tambahan Bapak Ibu Saudari kembali mengingatkan bahwa yang pertama, pendaftaran baptis kudus anak sudah dibuka ya Bapak Ibu, terakhir minggu ya. Tolong Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah daftar atau mau daftar, minggu ini terakhir untuk cek kembali dan registrasi ulang. Barangkali pernah daftar tapi ke skip atau gimana, silakan register ulang. Ini hari Minggu ini terakhir gitu ya, untuk pendaftaran baptis anak, di mana nanti baptis anaknya itu di bulan November ya Bapak Ibu. Baptis anak bulan November, pendaftaran baptis anak paling terakhir hari Minggu ini. Silakan Bapak Ibu, karena hari Minggu ini hari Minggu terakhir. Kalau besok mau ke TU ya sok mangga gitu ya untuk mengambil formulir dan memberikan dokumen. Tapi kalau baru sempat hari Minggu ke gereja, berarti Bapak Ibu Saudari
dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini termasuk juga fotokopi fotokopi akte lahir, lalu dan juga fotokopi kartu keluarga, silakan dibawa dan langsung formulirnya diisi karena hari Minggu tanggal 14 ini adalah terakhir gitu ya. Hari terakhir untuk yang baptis kudus anak untuk slot di bulan November ini. Dan Bapak Ibu Saudari yang sudah mendaftarkan diri wajib ikut pembinaan, bukan pembinaan sih namanya, pembekalan orang tua calon baptis tanggal 27 September hari Sabtu di GKI Pengadilan sekitar jam 9 biasanya. Untuk kendaraan jangan khawatir, Bapak Ibu Saudari akan disediakan dari gereja ya untuk kendaraannya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu infokan ke rekan-rekannya barangkali yang anaknya belum dibaptis atau apa, Jemaat GKI Cicurug atau juga simpatisan yang memiliki surat penitipan baptis dari gereja asalnya, silakan Bapak Ibu Saudari mendaftarkan diri di dalam untuk ini hari Minggu terakhir gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan juga ibadah syukur ada beberapa gitu ya. Di sini jadwalnya ada tanggal 20, tanggal 14 akan dikonfirmasi ulang, tanggal 7 kemarin sudah lewat, ini warta tanggal 7 ya Bapak Ibu. Lalu juga untuk bakal calon anggota jemaat baru yang sudah mengirimkan surat-surat atau dokumen untuk atestasi masuk ke GKI Cicurug seperti surat pengantar dari gereja asal atau juga surat yang dibuat ke gereja asal. Jadi Bapak Ibu Saudari pembekalan calon anggota jemaat baru akan mulai di Sabtu ini tanggal 13 dan tanggal 27 September pukul 9 pagi, setiap 9 pagi di 2 hari Minggu itu. Ruangannya di mana? Ruang Sanhedrin. Di mana itu ruang Sanhedrin? Sederhananya Bapak Ibu itu di sebelah ruang pelayanan kesehatan. Itu biasa digunakan untuk komisi dewasa PRT di situ. Kita namakan di situ ruang Sanhedrin karena dulunya dipakai untuk PMJ. Sekarang dipakai untuk PAP. Jadi Bapak Ibu Saudari tiap jam 9 pagi di sana untuk calon anggota jemaat barunya yang sudah mengumpulkan ya, khususnya yang sudah mengumpulkan. Kita ada pembekalannya di situ. Dan untuk rekan-rekan guru sekolah minggu jangan lupa persiapan guru sekolah minggu Sabtu ini jam 7 harusnya ya. Jam 7 bukan jam 8 malam. Jam 7 malam tanggal 13 September secara online. Dan juga Bapak Ibu informasi-informasi lainnya seperti penerimaan murid baru, penabur, Cicurug, atestasi masuk, atestasi keluar, juga permohonan perguruan pernikahan gerejawi, pengajuan ibadah syukur pengenangan maupun ibadah syukur non pengenangan, ucapan selamat ulang tahun, pokok-pokok doa syafaat, Bapak Ibu bisa akses di Warta Jemaat GKI Cicurug baik secara online maupun secara cetak. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tayangan ulang ada di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa ditonton lagi agar kita tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa subscribe dan like juga tayangan yang ada di YouTube GKI Cicurug dan follow media sosial seperti Instagram maupun Facebook page GKI Cicurug. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.